Dalam kehidupan, kita sering menghadapi situasi tak terduga yang membutuhkan dana cepat, seperti biaya pengobatan, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Disinilah dana darurat memainkan peran penting. Meski sering dianggap remeh, memiliki dana darurat yang cukup bisa menjadi penyelamat ketika situasi genting terjadi. Sayangnya, masih banyak orang Indonesia yang belum memahami pentingnya dana darurat, sehingga kerap terjebak dalam hutang atau masalah keuangan yang lebih besar. Dana darurat bukan hanya tentang menabung, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan dengan bijak. Di video ini, kita akan membahas 21 ilmu penting tentang dana darurat yang bisa kamu pelajari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cara menghitung kebutuhan dana darurat, cara menyimpannya, hingga bagaimana mengelola dana tersebut saat dibutuhkan. Pengetahuan ini tidak hanya akan membantu kamu, tetapi juga bisa menjadi langkah awal untuk mengedukasi keluarga dan teman-temanmu tentang pentingnya kesiapan finansial. Jadi, jika kamu ingin tahu bagaimana cara membangun keamanan finansial melalui dana darurat, simak video ini hingga selesai. Kita akan mengupas setiap poin secara detail, dengan bahasa yang mudah dipahami, serta relevan dengan kondisi masyarakat kita di Indonesia. Tidak perlu khawatir, kamu tidak memerlukan latar belakang ekonomi untuk mengerti semua ini. Mari kita mulai perjalanan menuju kestabilan finansial dengan ilmu pertama tentang dana darurat, yaitu adalah apa itu dana darurat dan mengapa dana darurat itu penting. Dana darurat adalah sejumlah uang yang disimpan secara khusus untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak atau situasi yang tidak terduga. Berbeda dengan tabungan untuk tujuan tertentu, dana ini hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat, seperti kehilangan pekerjaan, biaya pengobatan mendesak, atau perbaikan rumah akibat bencana. Pentingnya dana darurat tidak bisa diabaikan, karena ini adalah tameng pertama untuk melindungi keuanganmu dari keterpurukan ketika hal tak terduga terjadi. Banyak orang sering mengabaikan konsep dana darurat karena merasa kondisi keuangannya sudah cukup stabil. Namun, kenyataan membuktikan bahwa musibah atau kebutuhan mendesak bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Ketika itu terjadi, tanpa adanya dana darurat, kita sering terpaksa berhutang, menjual aset, atau bahkan meminjam uang dengan bunga tinggi. Dengan memiliki dana darurat, kita bisa menghindari langkah-langkah yang justru memperburuk kondisi keuangan. Dana darurat juga memberikan rasa tenang dan keamanan mental. Ketika kamu tahu bahwa kamu memiliki cadangan keuangan yang siap digunakan, kekhawatiran tentang kemungkinan situasi sulit berkurang secara signifikan. Ini adalah bentuk perlindungan diri yang sering kali diabaikan banyak orang. Dana darurat bukan hanya soal angka di rekening, tetapi juga soal membangun ketenangan dan kestabilan dalam kehidupan. Contoh sederhananya adalah ketika kamu kehilangan pekerjaan. Jika kamu memiliki dana darurat yang cukup untuk menutupi pengeluaran selama 3-6 bulan, kamu tidak akan merasa tertekan untuk segera mencari pekerjaan baru. Kamu bisa fokus mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuanmu tanpa terburu-buru menerima pekerjaan yang mungkin tidak ideal. Inilah alasan mengapa dana darurat adalah investasi pada keamanan finansial dan emosionalmu. Sebagai langkah awal, penting untuk memahami bahwa dana darurat bukan hanya untuk orang yang berpenghasilan tinggi. Siapapun bisa memulainya, berapapun penghasilan mereka. Dengan perencanaan yang tepat dan komitmen yang kuat, semua orang bisa memiliki dana darurat. Ingatlah bahwa ini adalah langkah pertama menuju kemandirian finansial yang sesungguhnya. Kemudian ilmu tentang dana darurat yang kedua adalah berapa banyak dana darurat yang harus dimiliki. Jumlah dana darurat yang ideal tergantung pada kondisi finansial dan gaya hidup masing-masing individu. Secara umum, para ahli keuangan menyarankan untuk memiliki dana darurat yang setara dengan 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, sewa atau cicilan rumah, tagihan listrik, transportasi, dan biaya pendidikan anak jika ada. Jumlah ini dirancang untuk memberikan kamu waktu yang cukup
untuk menyesuaikan diri atau mencari solusi jika terjadi masalah keuangan. Bagi mereka yang memiliki pekerjaan yang lebih stabil, seperti pegawai negeri atau karyawan tetap di perusahaan besar, 3 bulan pengeluaran mungkin cukup. Namun bagi pekerja lepas, pengusaha, atau mereka yang penghasilannya tidak tetap, dana darurat sebesar 6 hingga 12 bulan pengeluaran mungkin lebih aman. Hal ini karena sumber penghasilan mereka cenderung lebih tidak pasti dibandingkan dengan mereka yang memiliki gaji bulanan tetap. Selain pengeluaran rutin, ada baiknya mempertimbangkan kebutuhan khusus saat menghitung dana darurat. Misalnya, jika kamu memiliki tanggungan keluarga, pastikan dana daruratmu cukup untuk mengakomodasi kebutuhan mereka juga. Jika kamu memiliki penyakit tertentu atau riwayat medis keluarga yang membutuhkan perawatan rutin, tambahkan estimasi biaya tersebut dalam perhitunganmu. Jangan lupa untuk mempertimbangkan resiko-resiko khusus yang mungkin kamu hadapi. Jika kamu tinggal di daerah yang rawan bencana seperti banjir atau gempa bumi, memiliki cadangan tambahan untuk menghadapi resiko tersebut sangatlah penting. Jadi, hitunglah kebutuhan dana daruratmu dengan cermat. Tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga dengan mempertimbangkan keadaan pribadimu. Mulailah dengan tujuan yang realistis. Jika angka kebutuhan dana darurat terasa terlalu besar, jangan panik. Fokuslah untuk menabung secara bertahap. Misalnya dimulai dengan 1 bulan pengeluaran. Setelah itu, tingkatkan hingga mencapai 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah langkah maju menuju keamanan finansial. Kemudian semua ilmu tentang dana darurat yang harus kamu ketahui. Yang ketiga adalah bagaimana cara menghitung dana darurat. Menghitung dana darurat memerlukan pendekatan yang sistematis agar sesuai dengan kebutuhan pribadi. Langkah pertama adalah mencatat semua pengeluaran rutin bulanan. Mulailah dengan kebutuhan pokok seperti makanan, biaya sewa atau cicilan rumah, tagihan listrik, air, internet, transportasi, hingga pendidikan jika ada. Jangan lupa memasukkan pengeluaran untuk asuransi kesehatan dan kebutuhan lainnya yang sifatnya rutin. Total semua pengeluaran ini adalah dasar perhitungan dana daruratmu. Setelah mengetahui pengeluaran bulanan, kalikan angka tersebut dengan durasi dana darurat yang ingin kamu miliki. Misalnya, jika total pengeluaran bulananmu adalah 5 juta dan kamu ingin memiliki dana darurat untuk 6 bulan, maka kebutuhan dana daruratmu adalah 5 juta kali 6 sama dengan 30 juta. Angka ini memberikan gambaran konkret berapa banyak yang perlu kamu kumpulkan. Jangan lupa memperhitungkan pengeluaran tidak rutin yang mungkin terjadi. Misalnya, biaya perawatan kendaraan, hadiah untuk acara keluarga, atau biaya tambahan lainnya. Meskipun sifatnya tidak rutin, hal ini tetap bisa menjadi pengeluaran yang signifikan jika tidak diperhitungkan sejak awal. Menambahkan buffer sekitar 10% dari total pengeluaran bulanan adalah langkah bijak untuk mengantisipasi pengeluaran tak terduga. Bagi kamu yang memiliki tanggungan keluarga, menghitung kebutuhan anggota keluarga juga sangat penting. Jika kamu memiliki anak, pastikan kebutuhan mereka seperti pendidikan, makanan, dan kesehatan termasuk dalam perhitungan. Semakin banyak tanggungan, semakin besar dana darurat yang diperlukan untuk memastikan semua kebutuhan keluarga bisa terpenuhi tanpa tekanan keuangan yang besar. Setelah menghitung jumlah ideal, pastikan untuk mengevaluasi angkanya secara berkala. Kondisi keuangan dan gaya hidup bisa berubah seiring waktu. Misalnya, jika kamu mendapat pekerjaan baru dengan penghasilan lebih besar, tetapi juga tanggungan lebih tinggi, maka kebutuhan dana darurat juga harus disesuaikan. Tetap fleksibel dan pastikan jumlah dana daruratmu relevan dengan kondisi terkini. Kemudian semua ilmu tentang dana darurat. Yang keempat adalah di mana sebaiknya menyimpan dana darurat. Menyimpan dana darurat membutuhkan tempat yang aman, mudah diakses, tetapi tetap memberikan manfaat maksimal. Salah satu pilihan terbaik adalah rekening tabungan terpisah.
Pastikan rekening ini tidak tercampur dengan tabungan lain untuk mencegah penggunaannya secara tidak sengaja. Pilih rekening tanpa biaya administrasi atau dengan bunga tabungan yang kompetitif agar nilainya tidak tergerus. Alternatif lain adalah menggunakan produk keuangan berbasis likuiditas tinggi, seperti deposito jangka pendek atau reksadana pasar uang. Deposito jangka pendek memberikan keamanan karena nilainya tetap, sementara reksadana pasar uang memiliki potensi keuntungan sedikit lebih tinggi meskipun resikonya juga lebih besar. Namun, pastikan dana ini tetap mudah dicairkan kapan saja jika diperlukan. Jangan menyimpan dana darurat dalam bentuk investasi yang beresiko atau tidak liquid, seperti saham atau properti. Meskipun investasi tersebut berpotensi memberikan keuntungan tinggi, waktu pencairannya seringkali tidak cepat. Selain itu, nilainya bisa fluktuatif sehingga tidak cocok untuk keperluan mendesak yang memerlukan kepastian. Dana darurat adalah untuk keamanan, bukan untuk spekulasi. Bagi yang lebih suka pendekatan tradisional, menyimpan dana darurat di rumah juga bisa menjadi opsi. Namun ini hanya disarankan dalam jumlah kecil, misalnya untuk kebutuhan selama beberapa hari. Simpan uang tunai di tempat yang aman dan tersembunyi, tetapi pastikan tidak terlalu besar sehingga menjadi resiko pencairan. Idealnya, sebagian besar dana tetap berada di tempat yang lebih aman seperti bank. Terakhir, jangan lupa untuk mengkombinasikan beberapa opsi penyimpanan jika memungkinkan. Misalnya, sebagian disimpan di rekening tabungan, sebagian di reksadana pasar uang, dan sedikit dalam bentuk tunai. Strategi ini memberikan fleksibilitas dan keamanan lebih besar. Apapun pilihanmu, pastikan dana darurat selalu mudah diakses saat benar-benar diperlukan. Kemudian, semua ilmu tentang dana darurat yang kelima adalah kapan waktu terbaik untuk memulai menabung dana darurat. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk memulai menabung dana darurat selain saat ini. Begitu kamu memiliki penghasilan, dana darurat seharusnya menjadi prioritas utama dalam perencanaan keuanganmu. Memulai lebih awal memungkinkan kamu untuk mengumpulkan dana secara bertahap tanpa merasa terlalu berat. Banyak orang menunda menabung dana darurat dengan alasan pengeluaran tinggi. Tetapi semakin lama kamu menunda, semakin rentan kondisi keuanganmu terhadap situasi darurat. Bagi mereka yang baru mendapatkan pekerjaan pertama, mulailah dengan menetapkan target realistis. Misalnya, fokus pada mengumpulkan dana untuk 1 bulan pengeluaran sebagai langkah awal. Setelah tercapai, tingkatkan secara bertahap hingga mencapai jumlah yang ideal, seperti 3 hingga 6 bulan pengeluaran. Pendekatan bertahap ini membuat proses menabung lebih terjangkau dan tidak terlalu membebani anggaran harian. Jika kamu memiliki hutang, memulai dana darurat tetap penting meskipun dengan nominal kecil. Sebagian besar ahli keuangan menyarankan untuk menabung minimal 1 juta rupiah sebagai cadangan awal, lalu membagi fokus antara melunasi hutang dan menambah dana darurat. Hal ini memberikan jaring pengaman finansial sembari mengurangi beban hutang secara paralel. Momen lain yang baik untuk memulai adalah ketika kamu mendapatkan penghasilan tambahan atau bonus. Daripada menggunakan seluruhnya untuk konsumsi, alokasikan sebagian besar bonus tersebut untuk dana darurat. Karena ini adalah penghasilan yang tidak diharapkan, menabungnya tidak akan terasa memberatkan. Kebiasaan ini juga mendorong pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana. Ingat, menabung dana darurat tidak harus menunggu kondisi keuanganmu ideal. Bahkan dalam situasi sulit, memulai dengan jumlah kecil lebih baik daripada tidak sama sekali. Uang Rp50.000 yang kamu simpan setiap minggu akan menjadi Rp2 juta dalam setahun. Dengan konsistensi dan komitmen, membangun dana darurat bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa harus menunggu waktu yang tepat. Kemudian, semua ilmu tentang dana darurat yang keenam adalah mengapa dana darurat harus dipisahkan dari tabungan lain. Memisahkan dana darurat dari tabungan lainnya sangat penting untuk menjaga fungsinya.
Dana darurat memiliki tujuan spesifik untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau kebutuhan medis mendesak. Jika dana ini tercampur dengan tabungan umum, kamu akan kesulitan membedakan mana uang yang boleh digunakan dan mana yang harus disimpan. Ketika dana darurat dipisahkan, secara psikologis kamu akan lebih segan untuk menggunakannya untuk kebutuhan non-darurat. Sebaliknya, jika dana ini berada di rekening yang sama dengan tabungan atau rekening utama, kamu mungkin tergoda untuk menggunakannya untuk belanja impulsif atau kebutuhan konsumsi lainnya. Selain itu, pemisahan ini juga membantu pengelolaan keuangan menjadi lebih terstruktur. Kamu dapat dengan mudah melacak perkembangan dana darurat tanpa bingung menghitung campuran uang dari sumber lain. Misalnya, membuka rekening tabungan khusus untuk dana darurat mempermudah pemantauan tanpa gangguan dari aktivitas transaksi sehari-hari. Memisahkan dana darurat juga mengurangi resiko overdraft atau pengeluaran berlebihan. Dalam situasi di mana rekening utama memiliki saldo yang menipis, adanya rekening terpisah untuk dana darurat memastikan kamu masih memiliki cadangan jika terjadi situasi genting. Hal ini memberikan perlindungan tambahan terhadap kesalahan pengelolaan keuangan. Akhirnya, memisahkan dana darurat memberikan rasa tenang. Kamu tahu bahwa uang ini benar-benar tersedia hanya untuk kondisi darurat. Ketika keuangan terencana dengan baik, stres akibat situasi tak terduga dapat diminimalkan. Memiliki sistem yang terorganisir adalah langkah kecil yang membawa dampak besar dalam manajemen keuangan jangka panjang. Kemudian, semua ilmu tentang dana darurat yang ketujuh adalah bagaimana menentukan jumlah ideal untuk dana darurat. Menentukan jumlah ideal untuk dana darurat sangat bergantung pada kondisi pribadi, seperti gaya hidup, pengeluaran bulanan, dan tanggung jawab keuangan. Umumnya, pakar keuangan merekomendasikan dana darurat sebesar 3 hingga 6 bulan pengeluaran. Namun jika kamu memiliki tanggungan seperti anak atau anggota keluarga yang membutuhkan dukungan, jumlah ini mungkin perlu ditingkatkan hingga 9 atau bahkan 12 bulan pengeluaran. Langkah pertama untuk menentukan jumlah ideal adalah menghitung pengeluaran bulanan esensial. Ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, tagihan listrik, air, biaya tempat tinggal, dan kebutuhan medis. Jangan sertakan pengeluaran sekunder seperti hiburan atau belanja impulsif. Dari sini, kalikan angka tersebut dengan jumlah bulan yang kamu rasa aman untuk mencadangkan dana darurat. Selain itu, faktor resiko pekerjaan juga harus diperhitungkan. Jika kamu bekerja di sektor dengan stabilitas tinggi, seperti pekerjaan pemerintahan, 3 bulan pengeluaran mungkin sudah cukup. Namun, jika kamu bekerja di sektor informal atau memiliki penghasilan tidak tetap, seperti freelance atau wirausaha, menyiapkan dana darurat yang lebih besar adalah langkah bijaksana untuk mengantisipasi periode tanpa penghasilan. Jangan lupa mempertimbangkan lokasi tempat tinggal. Di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, biaya hidup cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Hal ini berarti jumlah ideal dana darurat juga harus disesuaikan dengan tingkat biaya hidup setempat. Masyarakat di kota besar mungkin perlu menargetkan jumlah yang lebih besar dibandingkan mereka yang tinggal di daerah dengan biaya hidup yang lebih rendah. Akhirnya, fleksibilitas adalah kunci. Angka ideal untuk dana darurat bisa berubah seiring waktu, terutama saat kamu mengalami perubahan besar dalam hidup, seperti menikah, memiliki anak, atau pindah pekerjaan. Oleh karena itu, lakukan evaluasi rutin terhadap kebutuhan dan jumlah dana darurat yang sudah terkumpul agar tetap relevan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan hidupmu. Kemudian, semua ilmu tentang dana darurat yang ke-8 adalah apa yang harus dilakukan ketika dana darurat terpakai. Ketika dana darurat terpakai, langkah pertama adalah memastikan bahwa situasi darurat yang dihadapi telah sepenuhnya terkendali. Setelah itu, penting untuk segera merencanakan pengisian ulang dana darurat tersebut. Jangan biarkan rekening dana darurat kosong terlalu lama, karena kamu tidak pernah tahu kapan situasi tak terduga berikutnya akan terjadi.
Untuk memulihkan dana darurat, evaluasi anggaran keuangan bulananmu. Potong sementara pengeluaran yang sifatnya tidak esensial, seperti hiburan atau makan di luar. Dan alokasikan dana tersebut untuk mengisi kembali cadangan. Pendekatan ini membutuhkan disiplin, tetapi penting untuk mengembalikan rasa aman finansial. Jika kamu menerima penghasilan tambahan seperti bonus pekerjaan atau hasil penjualan aset, gunakan sebagian besar untuk mengisi kembali dana darurat, karena uang ini bukan bagian dari penghasilan rutinmu. Mengalokasikannya untuk dana darurat tidak akan terlalu mempengaruhi keseimbangan keuangan harianmu. Bagi mereka yang menghadapi situasi sulit dan penghasilan tetap belum memungkinkan untuk menambah dana darurat, pertimbangkan untuk mencari penghasilan tambahan sementara, seperti pekerjaan freelance atau usaha kecil-kecilan. Penghasilan tambahan ini bisa menjadi cara efektif untuk mempercepat pengisian ulang tanpa mengganggu pengeluaran rutin. Jangan lupa untuk belajar dari pengalaman sebelumnya. Tanyakan pada dirimu sendiri apakah ada pola atau kebiasaan yang bisa diperbaiki agar dana darurat tidak cepat terkuras di masa depan. Misalnya, apakah ada pengeluaran yang sebenarnya bisa diminimalkan atau langkah asuransi yang bisa diambil untuk melindungi keuanganmu dari resiko besar. Dengan refleksi ini, kamu bisa membuat dana daruratmu lebih tahan lama di kemudian hari. Kemudian semua ilmu tentang dana darurat yang kesembilan adalah bagaimana cara meningkatkan dana darurat dengan penghasilan terbatas. Meningkatkan dana darurat dengan penghasilan terbatas bisa menjadi tantangan, tetapi bukan berarti mustahil. Langkah pertama adalah mengatur prioritas keuangan. Fokus pada kebutuhan esensial dan alokasikan sebagian kecil dari penghasilan untuk dana darurat secara konsisten. Bahkan menabung Rp10.000 hingga Rp20.000 per hari dapat memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang. Selanjutnya, cari peluang untuk mengurangi pengeluaran. Misalnya, mengganti kebiasaan makan di luar dengan memasak sendiri di rumah, menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi, atau membatasi pembelian barang yang tidak benar-benar diperlukan. Setiap penghematan kecil ini bisa langsung dialokasikan ke dana darurat. Pertimbangkan untuk mencari penghasilan tambahan. Dengan penghasilan tambahan, pekerjaan sampingan seperti menjadi freelancer, menjual barang bekas yang tidak terpakai, atau memulai usaha kecil dapat membantu menambah pemasukan. Hasil dari usaha ini bisa langsung dimasukkan ke rekening dana darurat tanpa mengganggu anggaran utama. Gunakan fasilitas yang mendukung tabungan mikro. Beberapa bank dan aplikasi keuangan menawarkan fitur menabung otomatis dalam jumlah kecil yang tidak terasa memberatkan. Kamu dapat mengatur sistem ini agar setiap transaksi menyisihkan sedikit uang untuk tabungan dana darurat. Disiplin dan komitmen adalah kunci. Meskipun penghasilan terbatas, kebiasaan menyisihkan uang untuk dana darurat harus menjadi prioritas. Ingatlah bahwa dana darurat bukan tentang jumlah besar dalam waktu singkat, melainkan konsistensi dalam menabung secara bertahap. Dengan tekad kuat, dana darurat akan terus berkembang meskipun dengan penghasilan yang kecil. Kemudian semua ilmu tentang dana darurat yang harus kamu ketahui yang ke-10 adalah pentingnya menjaga dana darurat dari inflasi. Inflasi adalah salah satu tantangan utama dalam menjaga nilai dana darurat. Ketika harga barang dan jasa meningkat dari waktu ke waktu, nilai uang yang kamu simpan bisa berkurang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa dana darurat tidak hanya cukup secara nominal, tetapi juga mempertahankan daya belinya. Salah satu cara untuk melindungi dana darurat dari inflasi adalah dengan menyimpannya di tempat yang memberikan bunga atau imbal hasil, seperti tabungan berjangka atau deposito. Pilihlah produk perbankan dengan suku bunga yang setidaknya dapat mengimbangi tingkat inflasi tahunan. Namun, pastikan dana tersebut tetap mudah diakses saat dibutuhkan. Alternatif lain adalah menyimpan sebagian kecil dana darurat dalam bentuk instrumen keuangan yang lebih fleksibel, seperti reksadana pasar uang.
Reksadana ini cenderung memberikan imbal hasil lebih tinggi daripada tabungan biasa, tetapi tetap memiliki resiko rendah dan likuiditas yang baik untuk kebutuhan mendesak. Tetaplah fokus pada fungsi utama dana darurat, yaitu likuiditas. Jangan terlalu tergoda untuk mengejar imbal hasil tinggi yang bisa mengorbankan kemudahan akses. Misalnya, menginvestasikan dana darurat dalam aset beresiko tinggi seperti saham tidak disarankan, karena volatilitasnya bisa mengurangi jumlah yang tersedia saat dibutuhkan. Terakhir, perbarui jumlah dana darurat secara berkala untuk mengimbangi efek inflasi. Jika pengeluaranmu meningkat karena kenaikan biaya hidup, jumlah dana darurat ideal juga harus disesuaikan. Evaluasi tahunan adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa dana darurat tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan darurat kapan saja. Kemudian semua ilmu tentang dana darurat yang ke-11 adalah apakah dana darurat bisa digunakan untuk investasi? Secara umum, dana darurat tidak disarankan untuk digunakan sebagai modal investasi. Fungsi utama dana darurat adalah untuk memberikan keamanan finansial dan likuiditas dalam situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis mendadak. Sebaliknya, investasi memiliki resiko fluktuasi nilai dan likuiditas yang mungkin tidak tersedia ketika dibutuhkan segera. Namun, ada beberapa kasus di mana sebagian kecil dana darurat dapat diinvestasikan, asalkan memenuhi beberapa syarat. Pertama, dana darurat harus disimpan di instrumen investasi yang sangat likuid, seperti reksadana pasar uang atau obligasi pemerintah dengan tenor pendek. Kedua, jumlah yang diinvestasikan sebaiknya tidak melebihi 10-20% dari total dana darurat, sehingga sisanya tetap mudah diakses. Kamu juga perlu memastikan bahwa dana darurat yang diinvestasikan tetap aman dari risiko besar. Pilihan investasi seperti saham atau kripto tidak cocok untuk tujuan ini karena volatilitasnya yang tinggi. Sebaliknya, fokus pada aset dengan risiko rendah yang memiliki imbal hasil stabil, sehingga tidak mengorbankan fungsi utama dana darurat. Selain itu, penting untuk memahami tujuan investasi dan mempertimbangkan apakah benar-benar perlu menggunakan dana darurat. Jika alasan utama adalah ingin mendapatkan keuntungan tambahan, lebih baik menabung secara terpisah untuk investasi. Dana darurat seharusnya tidak digunakan untuk spekulasi atau mengejar keuntungan besar. Intinya, dana darurat sebaiknya diperlakukan sebagai cadangan keamanan, bukan modal untuk investasi. Mengorbankan likuiditas demi keuntungan berpotensi membuatmu rentan saat menghadapi keadaan darurat. Jika kamu memiliki dana lebih di luar kebutuhan darurat, itulah yang sebaiknya diinvestasikan. Sementara dana darurat tetap disimpan sesuai fungsinya. Kemudian semua ilmu tentang dana darurat yang ke-12 adalah bagaimana memisahkan dana darurat dari tabungan biasa. Memisahkan dana darurat dari tabungan biasa adalah langkah penting untuk menjaga penggunaannya tetap sesuai tujuan. Ketika dana darurat tercampur dengan tabungan sehari-hari, ada risiko besar untuk menggunakan dana tersebut secara tidak sengaja untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Memiliki akun terpisah membantu meningkatkan disiplin dalam pengelolaan keuangan. Langkah pertama adalah membuka rekening bank khusus untuk dana darurat. Pilihlah rekening tanpa biaya administrasi atau dengan biaya minimal agar tidak menggerus saldo. Selain itu, pastikan rekening tersebut memiliki fitur likuiditas tinggi, sehingga dana dapat diakses kapan saja jika terjadi keadaan darurat. Hindari menautkan kartu debit atau fitur transaksi harian pada rekening dana darurat. Tujuannya adalah untuk mengurangi godaan menggunakan uang tersebut untuk pengeluaran sehari-hari. Jika memungkinkan, gunakan rekening berbeda dari bank yang tidak biasa kamu gunakan, sehingga aksesnya memerlukan upaya lebih. Selain rekening bank, kamu juga bisa mempertimbangkan metode penyimpanan lainnya, seperti dompet digital atau instrumen keuangan khusus yang mendukung tabungan darurat. Pastikan platform yang digunakan memiliki keamanan yang terjamin
dan dana dapat ditarik dengan mudah tanpa syarat yang rumit. Dengan memisahkan dana darurat dari tabungan biasa, kamu dapat memastikan bahwa uang tersebut benar-benar digunakan untuk keperluan mendesak. Ini tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga membantu menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Evaluasi secara berkala untuk memastikan strategi pemisahan ini tetap efektif. Kemudian, semua ilmu tentang dana darurat yang ke-13 adalah perbedaan dana darurat dengan dana investasi. Dana darurat dan dana investasi seringkali disamakan, padahal keduanya memiliki tujuan yang sangat berbeda. Dana darurat adalah uang yang disisihkan untuk keperluan tak terduga dan bertujuan untuk memberikan rasa aman saat kondisi darurat terjadi. Sementara itu, dana investasi adalah uang yang disisihkan untuk diinvestasikan guna mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti pensiun atau pembelian properti. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada likuiditas dan resiko. Dana darurat harus mudah diakses kapan saja, tanpa resiko kehilangan nilai. Oleh karena itu, dana darurat biasanya disimpan dalam instrumen yang likuid dan rendah resiko, seperti tabungan atau deposito. Sebaliknya, dana investasi seringkali disalurkan ke instrumen dengan potensi imbal hasil lebih tinggi, seperti saham atau reksadana, namun disertai resiko yang lebih besar. Salah satu aspek penting dalam membedakan keduanya adalah waktu penggunaan. Dana darurat digunakan ketika keadaan mendesak, seperti biaya rumah sakit, kerusakan kendaraan, atau kehilangan pekerjaan. Sementara dana investasi digunakan untuk tujuan yang lebih panjang dan tidak mendesak. Oleh karena itu, dana darurat harus tersedia tanpa proses yang rumit atau jangka waktu tertentu. Dana darurat tidak boleh digunakan untuk tujuan spekulatif atau investasi jangka pendek. Sebaliknya, dana investasi seharusnya tidak diambil untuk kebutuhan mendesak, karena bisa mengganggu tujuan keuangan jangka panjang. Untuk itu, penting untuk memisahkan keduanya agar tidak terjadi pencampur adukan yang bisa merugikan keuangan pribadi. Dengan pemahaman yang jelas tentang perbedaan ini, kamu dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik. Pastikan dana darurat selalu terjaga dengan baik dan tidak terganggu oleh keputusan investasi. Jika keduanya dijalankan dengan prinsip yang tepat, keuanganmu akan lebih terkontrol dan siap menghadapi perbedaan situasi finansial. Kemudian, semua ilmu tentang dana darurat yang ke-14 adalah apa saja pengeluaran yang tidak boleh masuk ke dana darurat. Meskipun dana darurat dirancang untuk keadaan darurat, ada beberapa pengeluaran yang tidak boleh dibiayai oleh dana darurat. Pengeluaran yang tidak terencana tetapi tidak benar-benar mendesak seperti renovasi rumah atau pembelian barang elektronik baru sebaiknya tidak dimasukkan dalam kategori darurat. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bisa direncanakan dengan baik menggunakan dana yang berbeda. Contoh lainnya adalah pengeluaran gaya hidup, seperti biaya liburan atau makan di restoran mewah. Meskipun pengeluaran tersebut bisa mendesak bagi sebagian orang, namun mereka tidak termasuk dalam kategori pengeluaran darurat yang seharusnya dipenuhi dengan dana darurat. Pengeluaran tersebut sebaiknya direncanakan dengan anggaran terpisah. Selain itu, kamu juga tidak seharusnya menggunakan dana darurat untuk memenuhi hutang yang tidak mendesak. Jika kamu memiliki hutang konsumtif atau kartu kredit, sebaiknya dana darurat tidak digunakan untuk membayar hutang tersebut. Menggunakan dana darurat untuk ini justru akan merusak cadangan keuangan yang sudah dipersiapkan untuk hal-hal yang lebih kritikal. Sebagai langkah bijak, kamu perlu mengevaluasi apakah suatu pengeluaran benar-benar darurat atau hanya sebuah kebiasaan belanja yang mendesak. Pengeluaran seperti membeli barang yang tidak penting atau bahkan ganti smartphone baru adalah contoh pengeluaran yang seharusnya tidak dibayar menggunakan dana darurat. Intinya, dana darurat harus digunakan untuk kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa ditunda, seperti kesehatan atau pekerjaan.
Jangan sampai dana daruratmu terkuras hanya untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan yang sebenarnya masih bisa ditunda atau dipenuhi dengan cara lain. Kejelian dalam memilih pengeluaran akan membantu kamu mengelola dana darurat dengan lebih efektif. Kemudian semua ilmu tentang dana darurat yang ke-15 adalah bagaimana cara menyusun dana darurat untuk keluarga. Menyusun dana darurat untuk keluarga membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati karena harus memperhitungkan kebutuhan seluruh anggota keluarga, mulai dari biaya hidup sehari-hari hingga pengeluaran medis atau pendidikan anak. Langkah pertama adalah menghitung pengeluaran bulanan untuk seluruh keluarga, termasuk makan, tempat tinggal, transportasi, dan tagihan lainnya. Setelah itu, tentukan berapa bulan pengeluaran yang perlu disiapkan sebagai dana darurat. Sebagai contoh, jika pengeluaran keluarga mencapai 10 juta rupiah per bulan, dana darurat yang ideal adalah sekitar 3 hingga 6 bulan dari total pengeluaran tersebut, yaitu sekitar 30 juta rupiah hingga 60 juta rupiah. Angka ini bisa lebih besar jika keluarga memiliki kebutuhan khusus atau anggota keluarga dengan kondisi medis. Salah satu aspek penting adalah mempertimbangkan kebutuhan kesehatan, terutama jika ada anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis atau membutuhkan pengobatan khusus. Pastikan dana darurat yang disiapkan juga mencakup biaya medis tak terduga, sehingga kamu tidak terpaksa mengambil pinjaman atau menggunakan kartu kredit. Selain itu, pastikan juga untuk mempertimbangkan biaya pendidikan anak, khususnya jika anak-anak sedang dalam masa sekolah atau kuliah. Persiapkan dana darurat yang cukup untuk mengantisipasi biaya-biaya pendidikan mendatang, baik itu biaya sekolah atau kursus tambahan yang mendesak. Dengan memperhitungkan seluruh aspek kebutuhan keluarga, kamu dapat memastikan bahwa dana darurat yang disiapkan cukup untuk menutupi semua pengeluaran penting dalam situasi darurat. Evaluasi secara berkala agar dana darurat tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga dalam jangka panjang. Kemudian semua ilmu tentang dana darurat yang ke-16 adalah menyimpan dana darurat dalam bentuk apa yang paling efektif. Salah satu pertanyaan penting dalam pengelolaan dana darurat adalah di mana sebaiknya dana darurat disimpan. Untuk memaksimalkan manfaatnya, dana darurat harus disimpan dalam bentuk yang mudah diakses dan aman. Instrumen yang tepat untuk dana darurat adalah yang memiliki likuiditas tinggi dan resiko rendah, seperti rekening tabungan atau deposito berjangka pendek. Rekening tabungan adalah pilihan yang paling umum karena memungkinkan kamu untuk menarik uang kapan saja tanpa biaya. Meskipun bunga yang diberikan biasanya rendah, keuntungannya adalah kamu dapat mengakses dana darurat secara langsung saat diperlukan. Keamanan rekening tabungan juga terjamin karena dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS di Indonesia. Alternatif lainnya adalah deposito berjangka pendek. Meskipun memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi daripada rekening tabungan, deposito ini tidak sepenuhnya likuid karena dana hanya dapat dicairkan setelah jangka waktu tertentu berakhir. Oleh karena itu, deposito berjangka hanya cocok jika kamu tidak membutuhkan dana darurat dalam waktu dekat dan sudah siap menunggu hingga jatuh tempo. Selain itu, ada pula pilihan instrumen seperti reksadana pasar uang. Reksadana ini menawarkan likuiditas yang cukup baik, dan meskipun resikonya sedikit lebih tinggi dibandingkan tabungan atau deposito, biasanya lebih aman karena dananya dikelola oleh manajer investasi profesional. Namun perlu diingat bahwa reksadana pasar uang bisa dipengaruhi oleh kondisi pasar. Jadi pastikan kamu memilih yang sesuai dengan profil resiko kamu. Secara umum, simpanlah dana darurat dalam instrumen yang mudah diakses dan tidak memerlukan waktu lama untuk dicairkan. Memilih instrumen yang tepat untuk dana darurat adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa kamu siap menghadapi keadaan darurat kapan saja, tanpa harus khawatir kehilangan nilai uang yang sudah disiapkan. Kemudian, semua ilmu tentang dana darurat yang ke-17 adalah cara menambah dana darurat secara bertahap.
Membangun dana darurat tidak perlu dilakukan secara instan. Jika keuanganmu terbatas, kamu bisa menambah dana darurat secara bertahap. Langkah pertama adalah menentukan jumlah dana darurat yang diinginkan dan kemudian mengalokasikan sebagian kecil dari pendapatan setiap bulan untuk tujuan tersebut. Meskipun jumlahnya sedikit, konsistensi adalah kunci. Mulailah dengan menetapkan target dana darurat yang realistis, misalnya 3 bulan pengeluaran bulanan. Jika pengeluaran bulananmu adalah 5 juta rupiah, maka target pertama adalah 15 juta rupiah. Selanjutnya, tentukan berapa persen dari penghasilan bulanan yang akan disisihkan untuk dana darurat. Misalnya, kamu bisa mulai dengan menyisihkan 10% dari penghasilan untuk menambah dana darurat. Selain menyisihkan sebagian penghasilan, carilah cara untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya, mengurangi biaya hiburan, makan di luar, atau langganan yang tidak esensial. Dana yang dihemat dari pengurangan pengeluaran tersebut bisa dialokasikan langsung ke dana darurat yang akan membantu mempercepat pencapaian targetmu. Menggunakan bonus tahunan atau uang ekstra seperti uang THR atau pengembalian pajak juga bisa menjadi cara efektif untuk mempercepat penambahan dana darurat. Alih-alih membelanjakan uang ekstra tersebut untuk konsumsi atau barang yang tidak penting, alokasikan untuk menambah dana darurat agar lebih cepat tercapai. Penting untuk tetap disiplin dalam menambah dana darurat meskipun jumlah yang disisihkan tidak besar. Dengan melakukannya secara bertahap dan konsisten, lama-kelamaan kamu akan memiliki dana darurat yang cukup untuk menghadapi berbagai situasi mendesak tanpa perlu merasa tertekan secara finansial. Kemudian, semua ilmu tentang dana darurat yang ke-18 adalah bagaimana mengelola dana darurat setelah penggunaan. Setelah menggunakan sebagian atau seluruh dana darurat, langkah berikutnya adalah segera mengelola kembali dana tersebut. Jika dana darurat digunakan untuk keadaan mendesak seperti biaya medis atau kehilangan pekerjaan, penting untuk segera merencanakan untuk mengembalikannya secepat mungkin agar tetap memiliki cadangan finansial untuk masa depan. Salah satu cara untuk mengembalikan dana darurat adalah dengan menyisihkan sebagian pendapatan bulanan untuk menggantikan jumlah yang telah digunakan. Tentukan berapa banyak yang bisa dialokasikan untuk mengisi kembali dana darurat dan buat rencana untuk mencapainya dalam waktu tertentu. Kamu bisa menetapkan target bulanan yang realistis dan mulai menambahnya secara bertahap. Selain menyisihkan pendapatan bulanan, pastikan kamu mengevaluasi pengeluaran bulanan untuk mengidentifikasi area yang bisa dipangkas. Misalnya, jika sebelumnya kamu banyak mengeluarkan uang untuk makan di luar atau belanja barang-barang tidak penting, saatnya untuk mengurangi pengeluaran tersebut dan mengalihkan sebagian uangnya untuk menambah dana darurat. Pastikan juga untuk mengevaluasi kembali jumlah dana darurat yang perlu disiapkan. Jika sebelumnya kamu sudah memiliki dana darurat untuk 3 bulan, setelah penggunaan kamu mungkin ingin meningkatkan jumlahnya menjadi 6 bulan. Evaluasi ini penting agar dana darurat tetap relevan dengan perubahan kondisi finansial atau kebutuhan hidup. Dengan mengelola dana darurat secara bijaksana setelah penggunaannya, kamu bisa memastikan bahwa cadangan dana tersebut tetap tersedia dan siap digunakan untuk keperluan mendesak di masa depan. Mengelola dana darurat dengan baik akan memberikan rasa aman dan mencegah keuanganmu terguncang ketika menghadapi situasi tak terduga. Kemudian semua ilmu tentang dana darurat yang ke-19 adalah mengapa menyusun dana darurat sesuai pengeluaran bulanan itu penting. Salah satu cara untuk menentukan jumlah dana darurat yang dibutuhkan adalah dengan memperhitungkan pengeluaran bulanan. Dengan menghitung pengeluaran bulanan secara rinci, kamu bisa menentukan berapa banyak dana yang perlu disiapkan untuk dapat bertahan hidup dalam beberapa bulan tanpa harus bekerja atau bergantung pada sumber pendapatan lainnya. Menyesuaikan dana darurat dengan pengeluaran bulanan memberikan gambaran yang lebih realistis tentang berapa banyak dana yang harus dipersiapkan. Jika pengeluaran bulananmu relatif tinggi, maka dana darurat yang dibutuhkan juga harus lebih besar.
Sebaliknya, jika pengeluaranmu rendah, dana darurat yang dibutuhkan bisa lebih kecil. Misalnya, jika pengeluaran bulananmu adalah 10 juta rupiah dan kamu ingin menyiapkan dana darurat untuk 6 bulan, maka kamu harus menyiapkan dana sekitar 60 juta rupiah. Dengan memiliki dana sebesar itu, kamu dapat menutupi semua kebutuhan hidup sehari-hari tanpa mengandalkan pendapatan atau hutang selama periode darurat. Selain itu, dengan mengetahui pengeluaran bulanan secara detail, kamu juga dapat mempersiapkan dana darurat dengan lebih terstruktur. Ini bisa membantu dalam menentukan prioritas pengeluaran, mana yang bisa dipangkas dan mana yang harus dipertahankan. Mengelola pengeluaran dengan baik akan mempercepat pencapaian target dana darurat. Memiliki dana darurat yang setara dengan pengeluaran bulanan memberikan kepercayaan diri bahwa kamu dapat bertahan dalam berbagai situasi yang tidak terduga, baik itu kehilangan pekerjaan, sakit, atau kejadian lain yang mempengaruhi sumber pendapatanmu. Oleh karena itu, selalu sesuaikan jumlah dana darurat dengan pengeluaran bulananmu agar lebih realistis dan efektif. Kemudian, semua ilmu tentang dana darurat yang ke-20 adalah apa yang harus dilakukan jika dana darurat tidak cukup. Kadang-kadang, meskipun sudah berusaha menyisihkan dana darurat, jumlahnya mungkin tidak cukup saat dibutuhkan. Dalam situasi seperti ini, penting untuk tetap tenang dan mengambil langkah-langkah yang rasional untuk mengatasi kekurangan tersebut. Salah satu solusi pertama adalah mengevaluasi pengeluaran dan mencari cara untuk mengurangi biaya hidup sementara. Jika dana darurat tidak cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan, kamu bisa mencari sumber pendapatan tambahan sementara, seperti mengambil pekerjaan sampingan, menjual barang yang tidak digunakan, atau menawarkan layanan tertentu yang dapat menghasilkan uang. Ini akan membantu mengurangi tekanan pada keuanganmu. Menggunakan kartu kredit atau pinjaman pribadi bisa menjadi alternatif dalam keadaan darurat, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati. Pinjaman ini harus dilunasi secepat mungkin untuk menghindari bunga yang tinggi dan kerugian finansial lebih lanjut. Sebisa mungkin, hindari mengandalkan hutang dalam jangka panjang, karena ini bisa menambah beban keuangan yang lebih besar. Jika kamu terjebak dalam kondisi keuangan darurat yang tidak bisa diatasi dengan dana yang ada, segera pertimbangkan untuk mencari saran dari ahli keuangan. Mereka bisa memberikan panduan untuk menyusun strategi agar dapat mengatasi situasi tersebut dan mulai menata kembali keuangan secara bertahap. Penting untuk belajar dari pengalaman ini dan berusaha membangun dana darurat yang lebih besar untuk masa depan. Dengan memulai kembali dan lebih konsisten dalam menyisihkan dana darurat, kamu akan lebih siap dalam menghadapi situasi keuangan mendesak di masa yang akan datang. Kemudian, semua ilmu tentang dana darurat yang terakhir atau yang ke-21 adalah dana darurat versus tabungan jangka panjang. Apakah bedanya? Dana darurat dan tabungan jangka panjang adalah dua hal yang berbeda meskipun keduanya sama-sama berfungsi untuk menjaga stabilitas finansial. Dana darurat adalah dana yang dipersiapkan untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau keadaan darurat medis. Sementara itu, tabungan jangka panjang lebih difokuskan untuk tujuan keuangan yang lebih jauh, seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau pensiun. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada tujuan dan waktu penggunaannya. Dana darurat harus mudah diakses dan bisa digunakan dalam waktu cepat saat dibutuhkan. Sementara tabungan jangka panjang cenderung ditetapkan dalam instrumen investasi yang memberikan return lebih tinggi namun dengan resiko lebih besar dan periode akses yang lebih panjang. Dana darurat biasanya disimpan di rekening yang likuid dan aman, seperti rekening tabungan atau deposito, yang dapat diakses kapan saja tanpa resiko besar. Tabungan jangka panjang di sisi lain seringkali diinvestasikan dalam saham, obligasi, atau instrumen lainnya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu lebih lama. Penting untuk memisahkan keduanya agar tidak terjadi kebingungan saat dibutuhkan. Jika dana darurat dicampur dengan tabungan jangka panjang,
kamu bisa saja terpaksa menarik dana jangka panjang di saat yang tidak tepat. Misalnya saat pasar investasi sedang lesu sehingga kamu mengalami kerugian. Sebagai kesimpulan, baik dana darurat maupun tabungan jangka panjang memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan keuangan. Memiliki keduanya dengan pemisahan yang jelas akan memberikan rasa aman finansial dan memungkinkan kamu meraih tujuan jangka panjang tanpa mengorbankan kesiapan menghadapi hal-hal tak terduga. Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, memiliki dana darurat yang memadai adalah langkah penting untuk menjaga kestabilan keuangan. Dengan memahami berbagai aspek dana darurat, mulai dari tujuan, cara menyimpan, hingga berapa jumlah yang ideal, kamu dapat menghadapi situasi darurat dengan lebih tenang dan tanpa stres finansial. Ingatlah bahwa dana darurat bukan hanya tentang jumlah yang disimpan, tetapi juga tentang kesiapan mental dan keuangan untuk menghadapi hal-hal tak terduga. Semoga informasi tentang dana darurat yang telah dibahas dalam video ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam dan membantu kamu merencanakan masa depan keuangan yang lebih aman. Jangan lupa untuk mulai menyiapkan dana daruratmu dari sekarang, meskipun sedikit demi sedikit, agar kamu bisa merasa lebih tenang dan siap menghadapi segala kemungkinan yang ada. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya tentang tips-tips keuangan yang bisa membantu kamu mengelola keuangan dengan lebih bijak. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, wassalam.